Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazaria SPD dari SD Negeri 13 Langsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdiana SMP Negeri 6 Langsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harita Wulandari dari SMA Negeri 1 Langsa. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 233. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu, selamat sore. Waalaikumsalam Bu Diana, selamat sore juga. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu Diana. Bu Diana bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Senang sekali loh dapat bertemu Ibu. Alhamdulillah Bu. Iya Bu, untuk membicarakan kegiatan coaching yang akan dilakukan ya Bu ya. Iya Bu. Baik. Tapi sebelum kita melakukan coaching lebih dalam lagi Bu, kita akan mendiskusikan terkait dulu mengenai rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Baik Bu Diana. Jadi pada kegiatan coaching kita hari ini Bu, coach dan coachee nantinya akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Jadi apakah percakapan coaching sudah sesuai dengan alur kita atau belum tidak ya? Kemudian bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee tersebut ya? Lalu bagaimana coachee merespon setiap pertanyaan-pertanyaan dari Ibu? Nah, jangan lupa ya Ibu, percakapan pada coachee hari ini harus berkaitan dengan prinsip coaching ya. Yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, lalu memaksimalkan potensi ya Bu ya. Baik Bu Diana. Baik, terkait kegiatan coaching hari ini, pertanyaan pertama saya, yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching Ibu hari ini? Baik. Potensi yang akan saya kembangkan yaitu presensi atau hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot, sehingga membangkitkan keterampilan coachee dalam menyelesaikan masalah. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik melalui observasi ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik Bu, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu, sehingga membangkitkan keterampilan coachee dalam menyelesaikan masalah Bu. Baik, ini kan Bu, yang terakhir nih Bu Najar ya. Iya Bu. Indikator yang seperti apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu melalui coaching ini? Iya. Saya ingin coachee saya ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian menemukan strategi serta langkah-langkah yang akan dilakukan. Baik Ibu, demikian dulu ya Bu pra-observasi kita. Ibu bisa melanjutkan pada tahap observasi. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Arita. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Arita bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik Ibu. Oh ya Ibu, Ibu ada waktu kosong nggak ya Ibu? Mau share? Boleh. Alhamdulillah Bu, saya sekarang ada waktu sekitar 30 menitan Bu. Ada apa Bu Arita? Ini Bu, saya mau sharing mengenai kekhawatiran saya Bu terhadap murid saya itu yang dia itu jarang masuk kelas dan dia juga jarang mengerjakan tugas saya Ibu. Oh, di sini Ibu ingin sharing mengenai salah satu murid Ibu yang sering datang terlambat ya Bu. Dan jarang mengerjakan tugas seperti itu ya Bu. Iya. Jadi apa tujuan dari perbincangan kita hari ini Bu? Ibu mau sharing sama saya tentang apa aja Bu? Tujuan yang ingin saya sharing setelah sharing ini, saya ingin mendapatkan solusi Bu. Kemudian saya ingin mendapatkan menemukan ide-ide atau menyiapkan gambaran tentang apa yang akan saya lakukan ke depannya untuk terhadap anak saya itu sendiri Bu. Baik, kalau begitu bisa Bu ceritakan lebih mendetail mengenai kondisi atau kekhawatiran yang Ibu hadapi. Ibu, saya ini kan masuk di sekolah itu jam 7 bisa dulu ya. Jadi kan saya kebetulan ngajar di lokal itu di hari Selasa, jam pertama sampai jam 3. Jadi ada salah satu murid saya itu, dia masuknya itu dia jam 7.40 sampai jam 7.50 dia berangkat. Jadi kan waktu saya lagi membeli kapal pelajaran sehingga mengganggu konsentrasi kelas Bu. Setelah itu saya tunggu dia masuk, kemudian
saya suruh mengerjakan tugas, tapi saya tahu di situ dia malas gitu, tidak mau mengerjakan tugasnya. Jadi konsentrasi kelas itu ya jadi hilang misalnya. Baik Bu Arita, tadi Ibu mengatakan bahwa salah satu siswa Ibu sering datang terlambat ya Bu. Bisa sampai 10 sampai 15 menit gitu ya Bu. Iya. Sementara Ibu mengajar di jam pagi ya. Dan Ibu mengajar 3 JP di kelas tersebut ya. Iya. Jadi selain terlambat, siswa Ibu tadi juga mengganggu konsentrasi kelas. Iya. Siswa tersebut juga tidak fokus dan tidak mau membuat tugas saya Bu. Iya. Terkait dengan yang Ibu ceritakan tadi, apakah Ibu sudah menelusuri apa yang menyebabkan murid Ibu terlambat? Alhamdulillah sudah Ibu, saya sudah memanggil anak tersebut. Kemudian saya sudah melakukan persiapan informasi dengan anak tersebut, Bu, menanyakan mengapa dia melakukan hal tersebut. Baik Bu Arisa. Berangkat dari permasalahan tersebut, kalau Ibu amati mengapa dia sering datang terlambat dan jarang mengerjakan tugas yang Ibu berikan? Saya mati bukan dia itu kenapa datang terlambat itu karena kan pertama faktor yang pertama itu dia rumahnya jauh. Ya, yang kedua itu dia sering datang malam. Jadi sehingga bangun tidurnya itu jadi kesiangan. Juga setelah saya suruh mengerjakan tugas, dia pun jadinya malas. Ya, baik Bu. Di sini anak tersebut datang terlambat dikarenakan faktor rumah yang jauh ya Bu. Kemudian sering begadang dan setelah itu dia menjadi malas membuat tugas karena pelajaran Ibu bersangkutan dengan rumus-rumus begitu ya Bu. Ya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi yang ideal atau kondisi yang Ibu harapkan terhadap anak tersebut? Kondisi yang ideal saya harapkan anak itu bisa mengikuti pembelajaran saya seperti anak-anak yang lain. Oke Bu Arita. Kalau begitu terkait dengan permasalahan siswa Ibu tadi, apa yang sudah atau Ibu Arita lakukan untuk memotivasi murid Ibu agar mengikuti pelajaran Ibu dengan efektif? Selain itu memotivasi anak semangat anak tersebut, Bu, pertama saya melakukan yang namanya diskusi terbuka terhadap guru. Kemudian menanyakan memberikan bahwa pentingnya itu kehadiran di sekolah. Kemudian saya mengidentifikasi karakteristik anak tersebut dan mencari kebutuhan dasar apa yang diperlukan anak tersebut. Ya. Kemudian juga setelah misalnya dia membuat kesalahan, itu kami ada melakukan yang namanya perjanjian kelas itu ya. Jadi kami membuat perjanjian kelas itu nanti keyakinan kelas, yaitu kalau dia bersalah berarti dia akan melakukan yang namanya konsekuensi. Ya. Jadi saat dia telah hadir itu, jadi untuk dia menenangkan hatinya, saya mengirim dengan mindfulness dia itu sholat duha di musola sekolah. Kemudian kalau untuk terkait pembelajaran, saya memberikan materi-materi dengan metode yang bervariasi. Kemudian juga saya ada memberikan dukungan emosional dan dukungan serta penghargaan. Misalnya kalau anak tidak datang tepat waktu, kita akan memberikan ujian dengan Baik Bu, Masya Allah sekali motivasi yang Ibu Arita lakukan. Religiusnya dapat, disiplin diri juga dapat, Masya Allah sekali. Tadi Ibu mengatakan memberikan metode bervariasi begitu ya Bu? Boleh Bu Arita jelaskan metode seperti apa yang Ibu berikan? Metode yang bervariasi saya berikan di sini Bu, saya sering memberikan metode yang berbasis game. Jadi dengan menerapkan beberapa aplikasi sehingga anak-anak tersebut bisa melakukan pembelajaran dengan menyenangkan. Oke, baik. Inovatif sekali ya Bu Arita ini ya. Pasti siswa-siswanya itu senang sekali belajar dengan Ibu. Jadi kalau di rating sampai 1 sampai 10 nih Bu, kira-kira seberapa besar tingkat keberhasilan metode yang Ibu lakukan sudah Ibu terapkan di kelas? Kalau di rating 1 sampai 10 itu Bu, menurut saya dapat sekitaran antara 8 sampai 9. Masya Allah Bu ya, hampir mendekati keberhasilan ya Bu. Wah bagus Bu. Nah, baik Bu, kira-kira strategi apa yang Ibu lakukan untuk kedepannya Bu? Kalau untuk strategi yang saya lakukan yaitu saya akan melakukan pendekatan personal secara berkala Ibu. Kemudian juga saya akan mengajarkan kepada siswa saya itu keterampilan memanajemen waktu. Dan juga saya akan membawakan pembelajaran menarik ya. Kemudian saya menggunakan permainan yang edukatif, kemudian menggunakan teknologi dan juga proyek kolaborasi. Baik Bu, berarti Ibu melakukan pendekatan personal ya Bu ya? Iya. Melakukan pemantauan terhadap fokus si anak tersebut. Bagus sekali Bu, itu strategi Bu Arita. Terkait pemantauan siswa ya Bu, mungkin apakah ada pihak yang ingin Ibu ajak kerjasama? Kalau untuk pihak pasti ada ya, yang saya ajak kerjasama ya pertama itu wali kelas Bu.
Kemudian saya akan mengajak melalui dukungan dari DK-nya, dan dari DK itu berkembang lagi dengan murid-muridnya. Berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk menerapkan strategi tersebut? Kalau waktunya Bu mungkin agak lama karena saya akan melakukan pemantauan secara kala. Jadi kapan ini akan Ibu terapkan strategi ini, Bu? Strateginya akan saya terapkan dalam minggu ini. Nah, baik, Bu. Apa yang menjadi komitmen Ibu dari permasalahan yang ada? Yang menjadi komitmen saya di sini, Ibu, saya harus menjadi seorang yang konsisten dalam melakukan yang namanya dalam menerapkan strategi yang akan saya lakukan. Dukungan apa yang Ibu butuhkan dari hal ini, Bu? Dukungan yang saya butuhkan itu pertama dukungan dari anaknya sendiri, yaitu dukungan pertama, kemudian dari dukungan dari wali kelas dan orang tua siswa. Baik, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melakukan coaching di siang hari ini, Bu? Alhamdulillah perasaan saya sangat lega Ibu ya, dengan coaching ini saya dapat menerapkan ide-ide baru. Kemudian juga saya dapat menumbuhkan rasa percaya diri saya. Di sini saya bisa memberikan strategi yang akan saya lakukan. Baik, Bu. Terima kasih untuk coaching kita hari ini. Semoga bermanfaat ya Bu Arita ya. Ya Bu, bermanfaat sekali Bu. Terima kasih banyak Bu ya atas waktu sharingnya Ibu yang diberikan kepada saya. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Arita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Naja. Waalaikumsalam Bu Diana. Alhamdulillah ya Bu, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu ada nah, sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya akan menanyakan kembali beberapa pertanyaan ini ya Bu ya. Baik Bu. Baik, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Bu, saya sudah melakukan pada saat coaching adalah percakapan yang saya lakukan sudah mengikuti alur tirta Bu. Seperti sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur ini kita bisa menggali atau membuat coaching ini menceritakan seleluasannya permasalahan dan menemukan solusinya. Tadi saya melihat proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Nah, alurnya juga sesuai dengan alur dokter. Komunikasi yang dilakukan juga sudah tepat. Ya. Juga sudah mencoba menggali informasi atau permasalahan coaching yang memberikan pertanyaan berbobot sehingga Ibu coaching Ibu Ayu bisa menemukan solusi permasalahannya. Baik, Bu. Pertanyaan terakhir, kompetensi apa yang lagi Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu memahami lagi proses alur tirta itu dulu sehingga prinsip coaching, melakukan coaching lebih baik lagi dan mendengarkan coaching lebih banyak lagi dan sedikit berbicara dan fokus terhadap pusat komunikasi yaitu coaching. Baik Ibu Najar, semoga apa yang Ibu kembangkan dapat tercapai dengan maksimal. Ibu dapat melakukan coaching lebih maksimal lagi ke depannya. Senang sekali saya dapat mengikuti kegiatan coaching ini bersama Ibu. Semoga ke depannya kita dapat melakukan coaching lagi ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu Diana. Ya, sama-sama Ibu Najar. Nah, ini kegiatan kita hari ini ya Bu Najar. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diana. Sama-sama Ibu Najar.